Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan akan menjadi tambahan amal ibadah, amal yang baik yang bisa kita bawa kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, pagi ini yang bisa kami sampaikan adalah kemarin tentang istri ya. Kemarin tentang rumah tangga. Nah, apa yang bisa kami sampaikan pagi ini? Yang bisa kami sampaikan pagi ini adalah lebih penting, lebih tinggi mana pengertiannya ilmu dan akhlak. Lebih penting mana ilmu dan akhlak. Kenapa kok saya membahas ini? Karena kemarin saya banyak kejadian saya ketika ke pondok pesantren. Nah, ini yang akan kami bahas adalah lebih tinggi mana ilmu dan akhlak. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah ke bumi itu bukan mencari ilmu, ya. Dalam sebuah hadis itu bukan mencari ilmu, tapi diutus oleh Allah melalui malaikat Jibril. Rasulullah diutus, inna bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlaknya seorang nabi? Ada sebuah kisah Nabi Muhammad SAW dari rumah beliau ke masjid, ke Jumat. Waktu Jumat itu pasti setiap mau Jumat itu diludahi oleh orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah diludahi, ketika Rasulullah pergi ke masjid, itu rutin. Ya, itu istiqomah diludahi itu setiap hari Jumat. Jumat ke-1, Jumat ke-2, Jumat ke-3 diludahi, Jumat ke-4, Jumat ke-5 sampai Jumat ke-7. Coba kalau kita semua diludahi oleh orang ya, rasanya kalau tidak melawan kan gimana? Itu Rasulullah tidak pernah melawan sampai 7 kali 7 Jumat. Berarti berapa bulan? Perkiraan 3 bulanan ya diludahi ya. Nah, ketika ketujuh kalinya itu tidak meludahi ya, tidak meludahi. Akhirnya tanya kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, orang yang biasa di atas lantai 2 itu sudah di mana sekarang? Kenapa ya Rasulullah? Biasanya kalau saya melihat berkunjung ke masjid, pasti dia meludahi saya Abu Bakar. Meludahi saya Abu Bakar. Ini gimana sekarang? Beliau sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Sakit lambung. Rasulullah selesai Jumatan, selesai dari masjid langsung pulang menemui Siti Aisyah. Siti Aisyah, buatkan saya roti, buatkan saya makanan lah ringan, saya bawa ke rumahnya kafir Quraisy gitu. Akhirnya dengan Rasulullah dibawa sebungkus roti untuk menjenguk
menjenguk orang kafir Quraisy itu. Ketika beliau nyampe ke rumahnya, dia kaget. Kagetnya bukan kepalang, karena takut, khawatir Rasulullah itu membalas apa yang dia lakukan ketika dia sedang sakit. Tapi ternyata ketika nyampe sana, Rasulullah SAW itu membawa sepucuk roti hanya untuk menjenguknya. Jadi saudara-saudara kafir Quraisy yang lain belum menjenguk, Rasulullah sudah menjenguk duluan. Nah, akhirnya kaget, dan dengan akhlaknya Rasulullah yang seperti itu membuat orang kafir Quraisy itu tertegun, ya, kaget, tertegun. Akhirnya beliau menerima kehadiran Rasulullah dan beliau masuk Islam. Jadi innama bu'istu liutamima makarimil akhlak. Jadi tujuan Rasulullah itu diciptakan, tujuan Rasulullah diangkat seorang nabi bukan untuk menyempurnakan sholat, bukan untuk menyempurnakan yang lain, tapi dalam sesuai dengan hadisnya, yaitu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ya, artinya apa? Akhlak itu lebih penting daripada yang lainnya. Nah, kaitannya dengan pertanyaan saya tadi adalah lebih tinggi mana ilmu dan akhlak? Orang yang berilmu ya, banyak kan, Gus, ya, Lora, pondok-pondok pesantren itu banyak yang ilmunya tinggi, kitab kuningnya luar biasa, cara bacanya itu luar biasa, nahwu sorobnya di luar kepala, ya, anaknya seorang kiai besar lah. Tapi ketika akhlaknya itu low, ya, ketika akhlaknya itu rendah, maka bagi saya, bagi pengertiannya itu ya kurang begitu berarti. Karena ketika menghadapi orang bawah, menghadapi orang kecil, menghadapi masyarakat kecil, yang ditanya itu bukan ilmu, ya, yang ditanya bukan ilmu, tapi yang ditanya adalah akhlak. Ya, kalau orangnya berilmu, pengasuh pondok pesantren, tapi kata-katanya itu sering menyakitkan pada orang kecil, sering menyakitkan orang-orang tidak punya, itu membuat orang ingat terus, dan itu tersakiti. Nah, bagaimana dosanya orang menyakiti orang? Bagaimana dosanya menyakiti orang? Artinya akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau ilmu bisa dicari, ya, artinya bisa belajar. Nah, akhlak itu apa? Akhlak itu suatu budi pekerti atau pembiasaan yang dilakukannya secara spontan. Nah, ini cara belajar akhlak ini kalau tidak dilakukan dari sejak usia dini, sejak usia sekolah, sejak usia mondok, sejak usia ada di pesantren, ini kemungkinan tidak bisa, karena akhlak itu suatu pembentukan atau peristiwa-peristiwa yang ada dalam tubuh untuk dibentuk karakter-karakter atau pembiasaan yang baik, pembiasaan yang positif. Ini kalau tidak dilakukan dari kecil, tidak dilakukan dari segi sekolah atau ketika di pondok pesantren, mungkin tidak bisa, karena ini butuh waktu, butuh proses, ya, butuh perjuangan yang istiqomah. Nah, banyak juga ya yang punya karakter yang sadis, punya karakter yang jelek, punya pola pikir yang jelek. Nah, ini apa yang merubah ini? Yang merubah ini yang pertama memang ilmu yang bisa merubah karakter yang jelek, pola pikir yang tidak baik. Ini yang bisa merubah adalah ilmu. Nah, ilmu itu akan membentuk molekul-molekul, membentuk hal-hal yang positif setiap harinya. Nah, ini kalau kita latih terus, ini akan membentuk sebuah proses yang nantinya akan membentuk sebuah pembentukan yang positif. Nah, ini namanya akhlak. Nah, ketika sudah melakukan yang pola positif itu tanpa kita sadari, sudah menjadi tradisi dalam langkah yang nyata ini. Nah, ini akan menjadi sebuah akhlak yang baik. Nah, ketika sudah akhlak kita terbentuk, akhlak yang baik seperti ini, inilah yang dimaksud dengan
akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Menarik ini penting akhlak ini. Coba kita pinter ngaji, anak kita pinter ngaji, tapi akhlaknya, cara ngomongnya ke orang tua menyakitkan, cara ngomongnya ke orang baik, maka orang tua menganggap apa itu, pinter baca, pinter tahfidz itu dianggap gak ada apa-apa. Ya. Jadi akhlak itu menentukan langkah-langkah yang nyata, menentukan hal-hal yang bisa kita akan raih selanjutnya. Ini penting ya, karena yang saya jalani, yang saya temui banyak seperti itu. Ya, makanya harus kita hati-hati. Yang pertama mungkin ini pembelajaran kepada diri saya sendiri, supaya saya sendiri ini terus mengingat, terus belajar dan terus berevaluasi supaya akhlaknya saya, terutama saya ini bisa terus belajar. Ya, terus belajar. Karena yang istiqomah menilai saya, yang istiqomah mengevaluasi saya, bahkan memarahi saya setiap hari itu istri saya. Karena istri saya itu tidak segan-segan untuk memarahi saya, tidak segan-segan untuk memberitahu saya kalau ada akhlak-akhlak yang menimbulkan omongan saya atau langkah-langkah saya yang menyinggung orang. Ya, karena itu sebuah kelakuan yang tidak saya sadari, langsung spontan saja. Ini ada istri saya yang mengawal dan yang memberitahu saya. Pokok seorang suami yang diberitahu oleh istri dengan kebaikan, jangan pernah ada rasa marah. Ini bentuk guru spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama ya. Ini kalau saya itu belajar diri sendiri yang mengawal istri saya. Ini penting. Ini kalau untuk kita, untuk orang tua. Nah, kita sebagai orang tua, untuk anak-anak bagaimana? Untuk anak-anak jangan kita abaikan anak-anak kita. Memang yang bisa membuat akhlak kita baik, yang bisa membuat pola pikir bagus dan anak kita berkarakter yang bagus, memang satu-satunya jalan yaitu anak kita harus dimondokkan, harus ditaruh di pesantren, harus taruh di pesantren. Kenapa kok begitu? Karena kan membentuk pembiasaan. Nah, kalau di pondok pesantren itu sholat duhur, sholat jamaah, duhur biasa, maghrib, isya, subuh itu biasa, hal yang biasa. Itu bukan hal yang beban. Bukan suatu hal yang terbebani, bukan, itu hal yang biasa. Sholat duhur, jamaah, asar, jamaah, ngaji kita pagi-pagi, jamaah, ngaji Quran biasa. Sholat tahajud ketika malam hari jam 1 malam. Itu hal yang biasa, bukan hal yang terbebani kalau di pondok pesantren. Coba kalau kita di rumah, apa yang terjadi? Jangankan kita sholat tahajud ya, sholat subuhnya saja kadang jam 6. Ya, sholat subuhnya ada kadang jam setengah 7. Bagaimana caranya? Solusi yang terbaik adalah titipkan di pesantren, titipkan di pondok pesantren, pondok pesantren yang baik, artinya yang jaringannya itu jelas, ya. Yang jalur ke ubudiyahnya jelas. Jangan sampai terjadi kepada ya Al Zaitun atau pesantren-pesantren yang membuat yang membuat pesantren-pesantren itu yang membuat sesat aja. Hati-hati ya. Pokok pilihlah pesantren yang pilihlah pondok pesantren itu yang bernuansa Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bernuansa Ahlus Sunnah wal Jamaah, percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Rasulnya. Ya, mungkin itu teman-teman, sahabat-sahabat, sharing saya pagi ini. Ini mungkin sangat bermanfaat. Ini penting untuk bisa kita istiqomahkan, terutama kepada diri kita sendiri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan solihah dan bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Salam semuanya dan terima kasih semua yang nonton, yang mendukung video saya, yang subscribe dan yang lain-lain. Semuanya akan terbalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ruang-ruang kebaikan yang lain. Jangan khawatir. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.